Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran sirah ya, atau sejarah. Kita atau Pariki akan menyampaikan yaitu seputar agama bangsa Arab pada masa zaman sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimanakah keadaan mereka ketika itu? Kita mungkin sudah pernah mendengar ya, masa itu disebut dengan masa atau zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Baik, soleh dan solehah, mayoritas bangsa Arab ya ketika itu ya, pada waktu itu mengikuti dakwahnya Nabi siapa? Ismail alaihissalam ya, Ismail alaihissalam ya, yang Ismail dan ibunya kemudian tinggal di mana? Di Mekah ya, tinggal di mana? Di Mekah, karena ini merupakan perintah dari Allah kepada nabinya Ibrahim ya, atau ayahanda dari Nabi Ismail alaihi wasallam ya, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya ya. Pada saat itu mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwahnya atau mengikuti seruannya Nabi Ismail ya, karena ini masih murni ya. Kenapa? Karena masih ada nabi di tengah mereka ya. Karena Nabi Ismail alaihi salam ya berdakwah, yaitu mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah ya, sebagaimana ajaran milah Ibrahim atau agama bapaknya, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu terus berjalan ya, waktu terus berputar ya. Kemudian juga Nabi Ismail tentunya wafat ya. Nabi Ismail wafat dan manusia semakin banyak, akan tetapi mereka semakin lalai dari ajaran yang sudah diperingatkan, yang sudah didakwahkan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam ya. Sekalipun demikian masih ada ya yang masih bertauhid, tentunya setan saat itu tidak tinggal diam ya, berusaha terus untuk menyesatkan umat manusia, seperti bagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, pada zaman Nabi Adam ya, pada zaman Nabi Idris kan masih beribadah hanya kepada Allah, masih mentauhidkan Allah, walaupun ada manusia yang berbuat dosa tapi tidak berbuat syirik, mereka semuanya menyembah Allah ya. Pada saat itu juga demikian ya, bangsa Arab yang didakwahkan oleh Ismail, mereka menyembah Allah ya. Kemudian waktu terus berganti, waktu terus berlalu ya, mereka sudah banyak yang lalai dari peringatan ajaran yang diserukan oleh Ismail alaihissalam ya. Walaupun memang masih ada sisa-sisa tauhid ya, sisa-sisa tauhid atau syiar dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, hingga muncul seorang yang bernama Amr bin Luhai ya. Saudara-saudara sudah pernah mendengar belum siapa ini dia? Amr bin Luhai. Dia adalah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah ya. Dia adalah Amr bin Luhai, pemimpin dari Bani Khuza'ah ya. Dia tumbuh sebagai seorang yang dikenal dengan orang yang berbuat baik, orangnya baik ya. Orang yang berbuat baik, orang yang sangat dermawan ya, suka bersedekah gitu kan, tidak pelit, kemudian sangat respect dengan urusan agama ya, rajin ya. Dialah Amr bin Luhai ya, karena kemudian akhirnya semua orang mencintainya disebabkan karena kebaikan yang dimiliki oleh Amr bin Luhai ya.
Hampir-hampir masyarakat pada saat itu menganggapnya dia sebagai seorang ulama besar, ya, dan wali yang disegani, ya, dan wali yang disegani. Kemudian Amr bin Luhai ini melakukan perjalanan ke negeri Syam, ya. negeri Syam cukup jauh, ya, kalau dari Makkah cukup jauh. Negeri Syam ini kalau sekarang itu Soldan Solihah meliputi negara Palestina, Lebanon, ya, Suriah, dan Yordan. Ini adalah yang dahulu disebut dengan negeri Syam. Kalau sekarang negaranya berdiri sendiri-sendiri, ya. Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordan. Ini adalah yang dahulunya satu tempat yang disebut dengan negeri Syam. Nah, ia mengadakan suatu perjalanan ke negeri Syam tersebut, ya, di mana pada saat itu dia melihat penduduk negeri Syam menyembah berhala, ya. Penduduk negeri Syam menyembah berhala, ya. Kemudian dia menganggap hal itu sebagai suatu hal yang baik, ya, serta benar, ya, karena kebodohannya dia menganggap apa-apa yang dilakukan penduduk Syam, mereka sudah berbuat syirik, mereka sudah menyembah berhala, maka dia berinisiatif untuk bisa dilakukan di negerinya, di mana? Di Makkah, ya. Nah, ini pengaruh, ya, dari kultur atau budaya yang buruk di suatu tempat, ya. Kemudian karena dia tidak memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup, yang benar, maka dia membenarkan padahal itu perbuatan yang sangat mungkar, perbuatan yang sangat dibenci, yang dibenci Allah tentunya, ya. Maka dia pulang sambil membawa hubal, ya, membawa hubal, ini salah satu berhala, ya, dan meletakkannya di dalam Ka'bah, ya. Nauzubillah. Jadi pertama kali yang membawa berhala ke Makkah, ya, ke Ka'bah, ke ke tengah-tengah bangsa Arab adalah Amr bin Luhai, ya. Walaupun orangnya baik, akan tetapi karena kebodohannya, ya, dia adalah orang yang celaka, yang yang menjadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang musyrik ketika itu, ya. Yang tadinya menyembah Allah menjadi menyembah patung atau berhala, ya. Kemudian mengajak juga pada penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Jadi tidak langsung beribadah pada Allah, akan tapi membuat berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tidak benar, ya. Kalau kita beribadah hanya pada Allah langsung, tidak menggunakan melalui perantara, ya. Sebagaimana juga perkataan mereka, Allah abadikan, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, ya. Kami enggak menyembah mereka, kata orang-orang Arab jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah, kan tetapi kami menjadikan berhala-berhala ini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala ini, dan ini yang diperangi Nabi, dan mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir, ya, ketika mereka tidak beriman, tidak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tadi berhala-berhala tersebut dibawa, kemudian mengajak orang-orang bangsa Arab ketika itu untuk melakukan persekutuan terhadap Allah dengan menggunakan berhala-berhala tersebut, ya. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah, karena penduduk Makkah pernah kali sudah berbuat syirik, maka orang-orang Hijaz pun ikut-ikutan karena dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci, ya. Sama, ya, ketika itu orang Hijaz pun tidak memiliki ilmu, maka mereka pun ikut-ikutan tanpa didasari oleh ilmu, ya. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat, ya. Jadi berhalanya mereka berikan namanya Manat, yang ditempatkan di Mushallal, ya, di tepi Laut Merah di dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Latta, ya, di Taif, dan Uzza di Wadi Nakhlah, ya. Kita pernah mendengar, ya, Latta dan Uzza menjadi sesembahan bagi bangsa Arab ketika itu, ya. Ini adalah 3 berhala yang paling besar. Jadi ini berhala-berhala yang besar, dan juga ada berhala-berhala yang kecil yang mereka jadikan sebagai sesembahan juga. Kemudian kemusyrikan semakin merebak, dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Nah,
Amr bin Luhai ini selain yang mengusung kemusyrikan, kesyirikan di negeri Arab ini, di bangsa Arab, dia memiliki pembantu dari kalangan jin. Ya, tidak boleh seorang muslim tidak boleh meminta pertolongan, tidak boleh berteman dengan jin, ya, dengan jin. Jin ini memberitahukan kepada siapa? Kepada Amr bin Luhai tentang berhala-berhala yang disembah umatnya Nabi Nuh, ya. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ya, 5 ini, ya, yang terpendam di mana? Di Jeddah, sebuah tempat, ya, sebuah daerah. Maka dia datang ke sana, ya, kemudian mengangkatnya lalu membawa ke Tihamah, ya. Sudah terkubur, sudah hilang, kemudian diberitahu oleh jin, kemudian berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh diangkat lagi, dibawa lagi, ya, disembah lagi, ya. Nauzubillah. Ini kebodohan di atas kebodohan. Kemudian tibalah musim haji, ya. Kemudian menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Ya, dibagi-bagiin tuh berhala-berhalanya, ya. Kalau bagi-bagi uang tidak apa-apa, ya. Bermanfaat kan? Nah, bermanfaat. Tapi yang dibagi-bagikan adalah berhala ke masing-masing kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu pun kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga di setiap kabilah dan setiap rumah hampir pasti ada berhala, ya. Nauzubillah. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala, ya, dan patung. Jadi Ka'bah, sekitaran Ka'bah itu, Masjidil Haram itu dahulu itu penuh dengan berhala, ya. Penuh dengan berhala yang mereka sembah tentunya, ya. Mereka sembah. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah kan, mana beliau itu hampir, ya, ada 360-an berhala, ya, kemudian beliau hancurkan, ya. Beliau hancurkan berhala-berhala tersebut, runtuh semuanya, hancur semuanya, tidak tersisa, ya. Lalu diperintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar, ya. Nah, seperti itulah awal mula kisah kesyirikan yang terjadi di bangsa Arab, ya, Kemudian ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Rasulullah besar, dan Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian beliau berdakwah untuk mengajak manusia lagi, untuk mentauhidkan manusia lagi, menjauhi berbagai macam sesembahan selain Allah, ya. Menjauhkan sesembahan selain Allah, karena itu akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kisah yang singkat ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.